Sound ready, 3, 2, 1, action. Breaking news, di era serba digital ini, informasi mengalir begitu cepat. Setiap sentuhan jari dapat menyebarkan kebaikan, namun juga menjadi awal dari kerusakan. Mari kita lihat cuplikan berikut ini. Ya pemirsa, di era digital ini setiap ASN adalah duta institusi. Kita harus bisa fokus kepada hal yang kita lakukan. Inilah wujud nyata manajemen ASN dan Smart ASN dalam menjaga etika bermedia digital. Saya, Muhammad Rehan Akbar, bersama rekan saya Atika Abrar nantinya akan menemani kalian selama beberapa tayangan yang akan kami tampilkan. Stay tuned. Baik, berita selanjutnya itu adalah etika digital dimulai dengan kesadaran. Jangan pernah menyebarkan foto, video, atau informasi pribadi pasien di media sosial, grup, atau platform manapun. Mari kita lihat tayangan berikut. Jangan, sebagai ASN kita tidak kode etik, data dan identitas pasien adalah rahasia. Itu tidak etis dan tidak profesional. Oh iya benar juga. Makasih ya, aku lupa. Wah, terima kasih kepada yang sudah berani menegur untuk menjaga kerahasiaan. Benar ya pemirsa, kerahasiaan data pribadi di Indonesia secara fundamental diatur dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jaga kerahasiaan, hormati privasi orang lain. Halo, bertemu lagi dengan saya. Berita selanjutnya terkait menanggapi kritik dalam beretika digital. Mari kita saksikan dulu ya bersama tayangan berikut ini. Komentar macam apa ini? Harus dikasih pelajaran ini. Kak, seorang ASN tidak pernah membalas emosi dengan emosi. Kunci etika digital adalah ketenangan dan data. Klarifikasi dengan fakta, bukan dengan amarah. Tunjukkan bahwa diri kita adalah profesional, bukan reaktif. Benar, Ton. Saya tadi terbawa emosi, Ton. Begitu ya pemirsa, jangan biarkan ujaran kebencian menguasai akal sehat. Tangkal dengan narasi yang positif, fakta yang kuat, dan ajakan untuk berdiskusi secara sehat. Balaslah kebencian dengan kebaikan dan profesionalisme. Halo pemirsa, kali ini saya akan menghimbau kalian semua untuk jangan menjadi bagian dari penyebar berita palsu yang membahayakan masyarakat. Mari kita lihat tayangan berikut untuk himbauan kita semua. Tunggu. Ini tidak jelas sumbernya. Lebih baik cek di Kemenkes dulu deh. Dengan begitu, sebelum menyebarkan informasi terutama berkaitan dengan kesehatan, selalu verifikasi kebenarannya. Pastikan sumbernya kredibel. Berita kali ini sepertinya sering terjadi di zaman sekarang. Merekam, mempublikasi, menyebarkan tanpa izin, lalu viral, dan dikonsumsi publik secara menyeluruh ke belahan dunia. Mari kita saksikan bersama terlebih dahulu. Bedain ya? Kamu bedain ya? Kamu kok bedain sih? Memang benar, hal ini bisa membuat yang direkam tanpa izin marah dan terjadi perdebatan. Emang kenapa? Ini Bu, dia rekam saya tanpa persetujuan saya. Tapi kan ini lucu Bu, coba lihat. Ini etika digital juga harus dijaga. Kamu harusnya menjaga privasi dan tidak mengumbar ke media sosial. Jaga nama baik instansi, sikap dan bahasa kita. Oke? Wah, beruntung ada ibu yang menengahi perdebatan mereka ya. Karena sepertinya kejadian tadi ada chaos. Jadi, pemirsa, orang tanpa izin dapat berpotensi melanggar hukum dan dianggap tidak etis. Terutama rekaman tersebut disebarluaskan atau digunakan untuk kepentingan komersial yang bisa dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa kita sebut UU ITE. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membawakan berita terkait kolaborasi untuk kebaikan dalam etika digital.
Seperti yang kita lihat, sedang terjadi rapat dalam Zoom meeting. Berikut kita dengarkan rapat ini. Jadi teman-teman, data dari rekam medis kami menunjukkan bahwa kasus diabetes pada usia muda semakin meningkat. Pola hidup tidak sehat, kurang gerak, dan konsumsi gula berlebih menjadi faktor utamanya. Kami ingin menjangkau masyarakat lebih luas, terutama generasi muda, untuk menyebarkan kesadaran ini. Ya, menarik Pak. Konten seperti ini sangat dibutuhkan oleh audiens saya. Dan dari yang Bapak sampaikan, saya bisa membuat video pendek tentang mitos versus fakta seputar diabetes maupun cara olahraga sederhana di rumah, Pak. Saya juga setuju, Pak. Dari sisi blog, saya bisa membuat infografis yang lebih detail. Mungkin 7 kebiasaan baik untuk mencegah diabetes. Kami butuh data yang akurat dari rumah sakit, seperti yang Bapak sampaikan tadi, untuk memastikan informasi kami valid dan tidak menyesatkan. Tepat sekali. Itulah mengapa kami mengundang kalian. Kami punya data dan keilmuan, dan kalian punya jangkauan serta kemampuan mengemas informasi yang menarik. Kolaborasi ini adalah bentuk tanggung jawab kita bersama untuk mengedukasi masyarakat. Saya yakin dengan kerjasama ini, pesan yang kita sampaikan akan lebih kuat dan efektif. Benar, Pak. Jadi, kita bisa mulai dengan kampanye #hidup sehat sejak dini, Pak. Ya, ide bagus. Kita bisa mulai dari situ. Benar begini ya pemirsa, gunakan kekuatan media digital untuk kebaikan. Kolaborasi dengan pihak yang kredibel untuk menyebarkan informasi yang akurat dan bermanfaat. Nah, itulah beberapa berita cuplikan dan tayangan video yang dapat kami siarkan pada hari ini untuk mengingatkan etika digital adalah bagian dan tak terpisahkan dari profesionalisme ASN. Dengan menerapkan etika, kita tidak hanya menjaga diri, tetapi juga membangun kepercayaan publik dan menjaga martabat profesi. Kami adalah ASN. Kami adalah penjaga etika bangsa. Mari kita jadikan etika digital sebagai bagian dari budaya kerja kita. Sama kita membangun ekosistem digital yang sehat demi Indonesia yang lebih baik. Saya, Muhammad Rehan Akbar, dan rekan saya, Atika Abrar. Kami izin pamit undur diri. Sampai bertemu di berita-berita eksklusif lainnya. Layanan sehat, digital bermartabat, Indonesia terpercaya. Terima kasih.